Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ahli dari kubu Roy Suryo CS Bonatua Silalahi hari ini mendatangi KPUD DKI Jakarta. Bonatua datang untuk menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Bonatua menerima salinan ijazah Jokowi yang diserahkan ke KPUD saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu. Permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi ini telah dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat yang menyatakan dokumen tersebut sifatnya terbuka. Sebelumnya, KPU Pusat juga sudah memberikan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri saat Pilpres lalu. Nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua akan kembali menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten, ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi. Sebelumnya, KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor pada Bonatua Silalahi. Dokumen itu diunggah Bonatua ke media sosial dan mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah tersebut. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar, ya. Nah, ini nanti akan kita teliti. Tujuannya peneliti, mohon kita dibantu, ya, Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Jokowi kembali digelar di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Sidang beragendakan pembuktian para pihak terkait. Sidang sengketa informasi ijazah Jokowi dipimpin oleh Ketua Sidang Ermi Sri Ardianti. Dalam sidang, pihak kuasa hukum pemohon dari Bonatua Silalahi secara bergantian menyampaikan ketidakpuasan atas jawaban dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Surakarta. Ketua sidang juga mencecar pihak termohon Sekda Surakarta atas jawaban PPID Surakarta yang menjawab keberatan atas
mempertanyakan berkas Joko Widodo selaku wali kota saat itu. Atas jawaban itu, Ketua Sidang meminta hadirkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Solo pada sidang selanjutnya. Yang F adalah persoalan. Sekarang tugasnya PPID Kota Surakarta adalah menghadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta. Karena jawaban atas beberapa pertanyaan dari pemohon itu harus dijawab oleh Dinas Kearsipan. Bisa dipahami? Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa membantah terima fee ijon sebesar 30% dalam kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Hal itu disampaikan Hovifah saat jadi saksi dalam sidang di PN Tipikor Surabaya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa akhirnya hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur. Hovifah datang untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum mengejar Hovifah dengan sejumlah pertanyaan. Salah satunya termasuk tudingan bahwa Hovifah menerima fee ijon sebesar 30%. Namun dalam sidang Hovifah membantah hal tersebut. Jadi apa yang dituduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat, saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak benar. Kawan-kawan bisa lihat secara presentatif itu sudah di atas 300%. Berarti itu tidak benar. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim ini menjerat 21 tersangka. 1 diantaranya meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung merespon tim kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait klaim adanya pendampingan yang sudah dilakukan oleh Kejagung sebelum proyek Chromebook dilakukan. Kejagung menyebut dalam pendampingan tersebut pihaknya telah memperingatkan Nadiem untuk lakukan kajian ulang karena perencanaan proyek yang dinilai tidak sempurna. Pihak Kejagung membenarkan adanya pendampingan saat perencanaan proyek laptop Chromebook yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara Jamdatun pada 17 Juni 2022 silam. Kejagung menyebut dalam kajian yang dilakukan, tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN menyimpulkan bahwa perencanaan proyek pengadaan Chromebook kurang sempurna dan menyarankan pihak Kemendikbudristek untuk melakukan kajian ulang dengan membandingkan sistem operasi selain jenis Chrome. Selain itu, Kejagung juga menyebut ada keterlibatan ex-staf khusus Nadiem yang mengarahkan pembelian laptop Chrome. Kajian tidak memuat alasan dan urgensi yang jelas terpilihnya Chrome sebagai sistem operasi yang digunakan dalam pengadaan tersebut. Bahkan JPN menyarankan agar dalam kajian dilakukan komparasi keunggulan dengan sistem yang lainnya, baik itu OS Linux, Macintosh, Windows, Chrome, dan supaya mendapatkan kajian yang objektif. Sudah menyarankan. Terus ada berdasar keterangan dari tim kajian, ada arahan. Ini hasil temuan dari BPN. Khusus dari staf khusus menteri. Memang sejak awal sudah diketemukan ada staf khusus menteri secara inline yang mengarahkan ke pemakaian Chrome